Pak Muran. Iya Pak. Jadi kami dengan Pak Muran ada di Bareskrim Mabes Polri, ya. Kami dari tim hukum masih mendampingi Pak Muran untuk diperiksa ya terkait dengan perkara laporan ke LP Bapak Rudiana. Iya betul. Di mana saya selaku kuasa hukum kemarin ya bulan Juli ya tahun 2024 ini melaporkan Pak Rudiana ke Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan adanya penyiksaan, dugaannya ada penganiayaan, intimidasi kepada para terpidana. Betul. Di mana para terpidana ini yang masih mendekam ini salah satunya namanya Eka Sandi. Eka Sandi, ya adalah anak dari Pak Muran. Iya betul. Adiknya Rinaldi atau yang biasa kita panggil Aldi sempat ditahan. Iya betul. Tanggal 31 Agustus 2016, tapi keesok hariannya dilepas ya. Dilepas. Pak Muran bisa ceritakan apa sih yang Bapak tahu yang kejadian tanggal 31 Agustus 2016 lalu tuh apa sih? Bapak saat itu ada di mana? Aldi permisi nggak ketika pergi? Aldi, sayanya kerja Pak, jadi kurang tahu. Tahu-tahunya udah ditangkap aja. Disuruh beli bensin sama kakaknya. Sama si Saka, pas pulang dari mengisi bensin, nganterin motor, langsung ditangkap aja Pak. Bapak tahunya kapan itu? Tahunya setengah jam 5-an lah. Ada yang ngasih tahu itu. Jam 5 sore. Sore ya Pak. Terus apa yang Bapak lakukan? Oke, itu saya di rumah aja Pak. Di rumah, pas tetangga, pas malam, ada kabar dari Bu Aminah, nggak salah itu sama siapa yang kesana itu Bu Aminah sama saudaranya ke Polresta, ketemu sama itu Pasren sama Kapi, ditanyain sama si Bu Aminah. Pak, itu gimana Supri sana di dalam sama polisi aja urusannya gitu. Dia langsung kabur, di Uber pasrennya udah nggak ada, ngilang. Udah ngilang. Terus sesudah itu besoknya katanya Bapak sesudah balik lagi. Itu balik lagi ke besoknya paginya. Jam berapa itu Bapak balik lagi? Enggak salah setengah 9, jam 9 lah, setengah 9-an lah Pak. Setengah 9 ya? Iya, pagi. Terus langsung ketemu sama si Aldinya? Kalau Aldi ketemunya siang, jam 11-an kayaknya sih. Jam 11-an? Iya, saya ingat saya itu jam 11. Keluar dari ruangan, sendirian. Keluar sendiri nyamperin saya, ngomong-ngomong, nggak lama dipanggil ke dalam, ke ruangan apa saya ngebaca. Begitu ngobrol soal lama-lama, saya sempat dibentak sama petugas itunya. Saya ya namanya anak dijaga apa ya namanya anak, saya tuh ingatnya itu aja ingatnya udah. Terus Bapak ketemu Aldi jam 11 ya? Iya, sekitar jam 11. Bapak lihat kondisi Aldi bagaimana? Itu kondisi Aldi masih ada bercak darahnya Pak, di sini masih darah, di mulutnya udah itu aja. Mulutnya juga keluar darah? Dari bibir itu tuh Pak, bekas darahnya ada di sini. Mukanya kering, bengkak? Mukanya ya bonyok Pak. Bonyok? Pak. Iya. Bonyok. Bapak lihat nggak foto apa atau para terpidana lain? Atau Aldi dong yang Bapak lihat? Waktu itu Aldi doang yang baru lihat jelas sih Pak. Kalau dari yang lainnya dari foto Pak. Oh, yang lain dari foto. Iya, dari Bapak ngelihat foto itu kapan? Sehabis berapa hari ya? 2 hari, 3 hari. Oh. Bapak lihat kondisinya sama kurang lebih dengan yang di foto? Sama bonyok, iya, kayak gitu sama. Mana? Sama ya? Sama iya. Oh. Terus sesudah terlihat Aldi kayak begitu, terus hari itu Aldinya langsung pulang atau bagaimana? Langsung pulang, pulang sorenya sekitar jam 3 atau jam berapa? Jam pulang. 3? Iya, naik angkot. Kondisinya gimana waktu dibawa pulang? Kondisi Aldi kayaknya jalannya kayak rada sakit tuh Pak ya, sakit kaki mungkin. Ininya bekas apa, ada darah kering dari mulutnya. Badannya pada sakit ngomongnya sih. Terus di rumah dibawa ke dokter nggak Aldinya? Di rumah nggak dibawa dokter. Orang nggak ada duit dari mana? Kepalanya katanya pecah nggak? Ada bocor? Nggak ada.
Nggak ada ya? Yang Bapak lihat apa aja Ini aja yang bekas darah kering. Oh, terus yang Bapak lihat yang lain? Yang ini Gigi? Bibir tuh ada darahnya. Sama ini aja udah, sama pada sakit kakinya. Terus Aldi cerita apa? Aldi cerita apa sama Bapak? Waktu itu ceritanya kayak binatang disiksa aja, Pak. Diapain gitu? Waktu pas malamnya tuh. Disuruh ngaku apa istilahnya, diminum air kencing lah. Disuruh berantem sama napi lah. Gitu. Ngomongnya gitu aja udah. Oh gitu ya? Iya. Oh. Terus yang Bapak lihat lagi, apalagi? Berapa lama dia si Aldi itu berobat? Sesudah di rumah? Sesudah itu nggak berobat, Pak. Nggak berobat ya? Nggak berobat. Di rumah aja? Di rumah aja. Terus si Aldi ngapain di rumah? Ya tidur aja, Pak. Nggak bisa bangun dia? Iya. Sakit semua ngomongnya. Sakit semua? Iya. Dia ngaku yang katanya alat kemaluannya dibakar itu, dia ngaku nggak? Dia sampaikan nggak? Kalau itu kurang tahu, Pak. Nggak ngomong. Nggak ya? Iya. Kalau yang di balsem? Kalau yang di balsem aja nggak ngomong. Anak saya yang dalam nggak ngomong. Nggak ngomong? Nggak ngomong. Oh, yang dia ngomong apa aja yang dilakukan? Ya ketua sih namanya dipukulin, diincar pakai bangku, ditendang, disuruh berantem sama napi, minum air kencing gitu. Jadi disiksa tuh, semalam tuh disiksa. Terus Aldi itu ketika normal lagi berapa hari, berapa minggu sesudah dari situ? Setelah normal itu kurang tahu, Pak, lupa, Pak. Udah lupa ya? Berapa hari kira-kira? Ada seminggu lebih sih, Pak. Seminggu lebih? Iya, udah kering tuh. Seminggu lebih ya, udah kering ya? Dia udah ini lagi? Iya. Terus katanya ada wajib lapor dia kan? Wajib lapor, Pak. Bapak antar? Yang antar istri, Pak. Yang antar istri? Iya, istri. Terus waktu habis pulang, apa katanya lagi? Habis pulang itu Aldi nggak ngomong, bahwa ibunya meleng ditampol tuh, Pak. Ditampol ngomongnya. Kalau emaknya meleng apa tuh ditampol? Tempeleng ya? Tempeleng, iya. Tempeleng. Aldi pernah cerita nggak siapa yang menyiksanya selama waktu tanggal 27 itu? Ya, apa tanggal 31 Agustus? Kurang kenal, Pak, maksudnya. Kurang kenal? Iya, kurang kenal, kurang paham. Dia nggak cerita nama dia nggak ya? Nggak pernah. Oh, jadi dia nggak pernah munculkan nama itu ya? Iya. Oh, terus 31 Agustus ya? Iya. Apa kira-kira? Ya, ini perasaan Bapak sebagai orang tua? Perasaan saya hancur, Pak. Hanya bisa menangis di situ tuh, Pak. Udah nggak bisa apa-apa. Ya. Sedih, Bapak? Sedih. Marah? Marah mah enggak, sedih aja, Pak. Sedih? Iya. Oh. Harapan Bapak bagaimana dengan proses kasus sekarang PK dan juga LP kita di Bareskrim? Moga-moga aja PK-nya diterima sama Agung. Terus? Si Eka masih di dalam ya? Si Eka masih di dalam. Eka masih di dalam ya. Kemudian saya sangat berterima kasih pada tim Oto, Pak Oto, dan berani semua yang telah menolong kaum lemah. Ya, kami berusaha, Pak ya, Pak Muran. Kami berusaha, makanya kami hari ini, kami tim hukum mendampingi Pak Muran. Kami masih di Bareskrim Mabespori ya, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 ya. Ini pemeriksaan sudah 2 kali jeda, kali kedua ya, jeda ya. Nah, kali kedua nanti akan dilanjutkan mungkin apakah habis maghrib atau apa, kami nggak tahu karena ini sudah hampir mau jam 5 ya. Ini istirahat ya, kami akan dampingi, Pak. Kami akan dampingi. Ya, karena ini dalam rangka kita ingin mencari kebenaran. Karena salah satu anak Bapak masih di dalam, masih seumur hidup. Iya, betul. Ya, Eka Sandi. Iya, betul. Ya. Bapak tahu nggak hukuman seumur hidup itu apa maksudnya? Nggak tahu, Bang, ngerti. Artinya kalau seumur hidup itu tidak akan bisa keluar lagi dalam penjara. Tidak ada masa remisi, tidak ada restitusi, ya, pengurangan hukuman ya. Apapun istilahnya yang diistimewakan itu semua nggak ada ya. Makanya kita tempuh yang namanya jalur peninjauan kembali supaya Eka Sandi, kakaknya Aldi ya, kita mendengar kisah, Bapak dengar kisah tadinya kenapa si Eka Sandi mengaku lalu katakan bahwa ini ke siapa namanya, mengakui bahwa pelakunya adalah si
ya saya pelakunya bahwa Iya. Aldi tidak salah. Keren, Bagaimana Aldi. jalan ceritanya Bapak? Ingat nggak apa yang Nggak ingat, diceritakan? Pak. Nggak cerita, Pak. Bapak tahu cerita itu? Nggak ngomong. Nggak ngomong. Sampai sekarang nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu? Iya. Oh, kami mendengarkan pengakuan kemarin di persidangan ya, di peninjauan kembali, bahwa Eka Sandi mengaku bahwa dia terpaksa mengakui dia pelakunya karena tidak tahan melihat adiknya Rinaldi ini, Aldi ini disiksa. Dia nggak tahan, akhirnya dia ngaku. Dia katakan, udah adik saya nggak salah, bebaskan aja adik saya ini. Ya, saya yang bersalah, saya yang bertanggung jawab sebagai seorang kakak. Ya, bayangkan itu yang terjadi sama Eka Sandi, dan dia masih ada divonis seumur hidup, sekarang masih ada di dalam lapas ya, di dalam penjara. Mudah-mudahan ya dengan upaya peninjauan kembali yang kami lakukan ya, tim hukum Pradi lakukan, bahwa hasil ya salah satu menegakkan keadilannya. Bapak tahu nggak hari ini dipanggil dalam sebagai saksi kan? Iya, betul. Bapak ceritakan apa yang benar, apa yang Bapak tahu, Bapak jangan tambah, jangan kurangin. Iya. Ya, apa yang terjadi ya Bapak bisa apa namanya ceritakan untuk mengungkap kebenaran ini. Ya, kita bukan mau menjarakan orang, tapi kita ingin mencari keadilan. Kenapa? Ini sangat penting ya. Kalau ini bisa terbukti bahwa betul terjadi penyiksaan itu dan mendapatkan pengakuan daripada terpidana, artinya penyidikan vonis yang mereka terima itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tidak dibenarkan di mata hukum mendapatkan keterangan dari hasil penyiksaan, gitu Pak Muran. Iya, betul. Ya, jadi ya kita berdoalah bersama-sama supaya keadilan ada. Kita berproses, kita menegakkan keadilan dalam Bareskrim ini. Kami akan kawal, walaupun sampai malam pun, nanti tengah malam pun kami akan kawal. Ya, kami sudah apa namanya sudah berjalan ya, sekian banyak saksi. Kami berharap teman-teman Bareskrim Mabes Polri sekali lagi ya tidak perlu menunggu putusan PK untuk proses dugaan penganiayaan, dugaan penyiksaan, dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Pak Rudiana CS ya dan kawan-kawan yang kami lakukan ya, dugaan tersebut tolong segera diproses, karena saksi bukti yang kami hadirkan saya rasa sudah cukup banyak, tidak perlu menunggu karena ini adalah pidana murni, bahwa ini adalah satu tindak pidana yang tidak perlu memerlukan proses menunggu hasil putusan pengadilan ya. Kemudian begitupun kepada LP, kepada Aib ya, ini tidak perlu juga menunggu. Kenapa? Dede sudah mengaku bahwa itu bohong, karena Aib dan Dede itu sepaket mengaku bersama-sama malam itu. Kalau Dede saja sudah mengaku berbohong, berarti ada yang salah. Apalagi yang lain, saksi yang lain dalam fakta persidangan juga mengatakan demikian ya, bahwa artinya silakan diproses. Begitupun terhadap Pasren dan Kavi. Sekali lagi laporan kami sampai hari ini belum ditindaklanjutin. Kami mohon teman-teman Bareskrim Mabes Polri ya, ini oknum-oknum yang ada di kepolisian pada tahun 2016 yang lalu ini harus segera kita tindaklanjutin ya, untuk menegakkan keadilan ya. Secara institusi Mabes Polri ya sudah baik, bagus, dan kami sudah sampaikan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan institusi, bahwa ini adalah oknum semata. Yang ingin kita sampaikan bahwa kalau memang mereka ini tidak bersalah, segera dibebaskanlah mereka ini. Itu sih yang gitu ya. Ada yang mau disampaikan Pak Murah? Nggak ada, Pak. Kepada harapannya terhadap ini? Ya, harapan sih semoga PK-nya diterima oleh Mahkamah Agung. Dan saya terima kasih pada tim Pradi, Bang Oto. Terima kasih telah membantu Om Lemah seperti saya. Itu aja cukup, Pak. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Ya, makasih. Kita baru selesai dari Bareskrim ya, pemeriksaan. Semoga berjalan lancar semua ya untuk hasil pemeriksaan hari ini. Gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih ya. Pak Muran, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Salam ya. Mantap luar biasa. Wah. Tak kenal lelah. Mantap. Mantap. Makan tabungan. Mantap.